Hai guys, welcome back, will be back. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas film yang sempat pernah viral kali di Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu. Ini adalah film bercerita tentang manusia kanibal di Indonesia. Pria ini berasal dari Jawa Tengah dan dia udah makan 3 mayat manusia guys. Ngeri ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, cepetan di subscribe karena filmnya udah mau mulai. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Baru saja masuk penjara, pria ini sudah membuat para tahanan yang lain sudah bergidik ketakutan. Tanpa merasa jijik sedikit pun, dia langsung memakan kecoa hidup yang lewat di hadapannya. Dan teman-teman satu selnya pun saling memandang satu sama lain. Melihat tingkah laku pria ini adalah kisah nyata dari Sumanto, pria asal Purbalingga, Jawa Tengah. Dia masuk penjara karena telah mencuri dan memakan mayat yang sudah dikubur. Dan saat ini karena kelaparan, Sumanto pun memotong jempol kakinya sendiri. Menggunakan pisau, dia pun langsung mengambil jempol kaki itu, lalu langsung saja memasukkan jempol tersebut ke dalam mulutnya. Ia terlihat sangat menikmati rasa daging dirinya sendiri, dan tak merasakan sakit, bahkan jijik sekalipun. Dan dia langsung memuntahkan kuku dan tulang dari jempol kakinya itu. Sadar aksinya ini diperhatikan oleh tahanan yang lain, Sumanto pun tersenyum menyeringai sembari tetap mengunyah. Dan lelaki itu pun seketika menjerit ketakutan sambil menyudutkan badannya mendekati tembok. Dan saat ini Sumanto pun bangkit dari duduknya. Sambil menggenggam pisau, dia pun menggenggam kaki pria tersebut. Dia menyeret kakinya melewati celah jeruji besi. Dan dengan sangat lahap, Sumanto menghisap jempol kaki pria itu seperti hendak memakannya. Dia pun menarik jempol itu kuat-kuat dan berusaha untuk mematahkannya. Dan untung saja kejadian itu hanyalah mimpi dari lelaki ini. Dia seringkali membayangkan dan bermimpi yang enggak-enggak semenjak Sumanto masuk ke penjara ini. Esoknya, para tahanan memberontak pada petugas. Mereka sangat takut satu sel dengan Sumanto. Dan mereka takut akan menjadi korban selanjutnya. Ternyata selain kanibal, Sumanto juga menguasai ilmu kebal. Meskipun preman ini sudah mencoba memotong tangan Sumanto, tapi tak ada goresan sedikit pun di kulit Sumanto. Sebelumnya, Sumanto adalah manusia biasa. Dan dia tidak memiliki ilmu kebal sama sekali. Dia sering sekali diganggu oleh preman-preman di kampungnya. Sumanto yang terlanjur emosi langsung menghajar preman sampai tersungkur. Dan akibatnya dia pun langsung dikeroyok sampai babak belur. Setelah kejadian itu, dia pun mulai mempelajari ilmu kebal. Dia pun bertapa di bawah air terjun sampai berhari-hari, hingga pada suatu malam datanglah seorang perempuan berbaju putih yang dapat mengabulkan keinginannya. Dan dari situlah tak ada senjata yang dapat melukainya. Usus lelaki yang kebal ini langsung keluar ketika ditebas sama Sumanto. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengingat perkataan temannya, kelemahan pada ilmu kebal, Sumanto langsung mendatangi wanita pekerja malam. Ia sadar bahwa bukan cuma dia yang menuntut ilmu kebal itu. Sambil memberikan uang 50.000, ia meminta wanita itu untuk memasukkan ujung celurit ke dalam kelaminnya. Karena tergiur dengan uang 50.000, wanita itu lantas menyanggupi permintaannya. Sejak saat itu, Sumanto membawa celurit itu kemanapun ia pergi. Suatu hari saat Sumanto hendak mengirimkan uang untuk keluarganya, tiba-tiba ia dicegat oleh seorang preman. Preman itu mengeluarkan pisau sembari mengancam Sumanto agar memberikan uang yang ia punya. Sumanto pun mengaku kalau ia tak punya uang. Tapi preman-preman itu tak percaya. Mereka pun menyibakkan bajunya dan menemukan celurit. Preman ini pun membuang celurit itu. Setelah merogoh saku celana Sumanto, preman ini pun mendapati sebuah amplop. Di amplop itu berisi uang yang akan Sumanto kirimkan untuk ibunya. Sumanto pun memohon kepada pria itu untuk tak mengambil uang tersebut. Saat kedua preman itu sedang lengah, Sumanto pun berusaha untuk merebutnya. Tapi preman gondrong ini pun langsung membacoknya. Anehnya tak ada darah yang menetes sedikit pun. Mengetahui bahwa Sumanto juga memiliki ilmu kebal seperti dirinya itu,
Preman ini pun seketika menunjukkan kemampuannya dan tak ada luka sama sekali. Preman itu pun menantang Sumanto untuk mengambil celuritnya dan langsung membacok tubuh preman itu. Perlahan Sumanto pun mengambil celuritnya yang ada di tanah. Preman itu pun langsung membuka bajunya lebar-lebar. Karena tersulut emosi, Sumanto pun langsung saja menebas perut preman tersebut. Tak berapa lama untaian usus pun terurai keluar dari perut preman gondrong ini. Preman songong itu pun seketika rubuh dan langsung meninggoy. Seketika Sumanto pun teringat perkataan gurunya. Bila ia membunuh seseorang dalam keadaan terpaksa, dia harus menghormati jasadnya dengan cara menjilat jempol kaki dan kedua matanya. Dan ketika dia melihat ada traktor yang ingin lewat, Sumanto buru-buru menyeret mayat preman itu dan menyembunyikannya di balik pohon-pohon tebu. Dan saat malam tiba, ia pun membawa mayat itu ke dalam rumahnya. Setelah melucuti satu persatu kain yang melekat di tubuh mayat itu, Sumanto pun langsung mengeksekusinya. Daging dan tulang mayat itu langsung diolahnya menjadi sup bakso. Menurutnya, ritual memakan daging orang mati adalah penghormatan untuk mayat tersebut. Mencium bau harum dari rumah Sumanto, teman-temannya yang bertandang pun ingin mencoba masakan Sumanto malam itu. Mereka pun sangat lahap menikmati makanan itu, tanpa tahu asal-muasal daging tersebut. Esoknya, setelah mengetahui ada seorang yang memenangkan perjudian, setelah tidur di kuburan, pria yang kurang iman ini pun turut mengikuti jejaknya. Namun Sumanto ini agak berbeda. Agar lebih fleksibel, dia pun membongkar sebuah makam. Ia pun mengambil tulang-tulang yang terdapat di dalamnya. Setelah sampai rumah, ia pun memasukkan sebagian tulang tersebut ke dalam kantong kain. Dia pun menjadikan kantong tersebut sebagai bantal dan tulang-tulang lain sebagai alas tempat tidurnya. Ia juga memasang tengkorak kepala itu sebagai hiasan gantung di kamarnya. Ia melakukan hal ini agar tak bolak-balik melakukan tidur di kuburan. Setelah semuanya tertata rapi, ia pun langsung membaringkan tubuhnya di atas tulang-tulang itu. Namun sayangnya, cara aneh itu tak juga memenangkan perjudian untuknya. Karena tak ada uang lagi, ia terpaksa menjual tanah orang tuanya tanpa sepengetahuan mereka. Bahkan semua perabotan sudah ludes digadaikannya. Dan saat ia sedang berladang, tiba-tiba ia menemukan seekor ular mendekat. Tanpa gentar sedikit pun, Sumanto pun menggenggam kepala ular itu kuat-kuat. Seperti orang tak makan berhari-hari, dia menggigit tubuh ular itu sampai robek. Penduduk sekitar pun sangat merasa tak nyaman dengan kelakuan Sumanto. Dan suatu hari ada seorang tetangga Sumanto yang baru saja meninggal dunia. Belum saja belatung hinggap di tubuh mayat ini, kuburannya malah dibongkar oleh pria tak dikenal. Pria itu pun membawa mayat tersebut ke suatu tempat. Esoknya saat pria gendut ini sedang menggembala kambing, ia tiba-tiba terperosok ke dalam sebuah lubang. Dan dia pun langsung ketakutan melihat mayat yang baru kemarin dikubur sudah menghilang. Berita mayat itu dicuri langsung menjadi viral di kampung ini. Meskipun Sumanto sudah mendekam dalam penjara, tapi orang-orang ini sangat yakin perbuatan ini adalah bagian dari hubungan dari Sumanto. Wartawan wanita ini mencurigai bahwa guru Sumanto adalah dalang di balik ini semua. Ia langsung mengunjungi lapas untuk menanyakan guru itu kepada Sumanto. Tapi Sumanto malah memanggil petugas untuk mengusir wanita ini. Sumanto menolak memberikan pernyataan tentang gurunya itu. Karena wanita ini tetap keras kepala, Sumanto menarik lehernya dan hampir saja menggigitnya. Wanita ini pun sangat terkejut terhadap perbuatan Sumanto ini. Dan ketika wanita ini kembali ke kamar hotel, wanita ini tiba-tiba mendapati sepucuk surat bertinta darah yang berisikan kata-kata ancaman di atas meja. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama wanita ini ya? Lihatlah betapa durhakanya Sumanto ini. Karena ibunya tak memberikan uang untuk membeli motor, seketika Sumanto menjadi hilaf. Ia mendatangi ibunya yang sedang mencuci baju sembari menenteng golok. Ia pun menarik lengan baju ibunya itu. Ia mengancam ibunya sendiri dengan mengarahkan golok ke lehernya. Sang ibu lantas berteriak meminta tolong. Sang ayah yang menyaksikan kejadian itu langsung melerai dan menenangkan anaknya yang seperti kerasukan ini. Bapaknya ini pun langsung mengambil golok yang sedang dipegang Sumanto. Karena mendengar suara teriakan ibu Sumanto, orang-orang pun berkumpul dan bergosip mengenai Sumanto. Sementara itu khawatir rahasianya akan terbongkar, guru Sumanto pun terus mengikuti kemana wanita ini pergi. Ia pun mendatangi wanita ini di hotel tempat ia menginap. Ia memperkenalkan diri sebagai pamannya Sumanto.
Karena wanita ini sedang mencari tahu tentang Guru Sumanto, lelaki ini berniat mengajak wanita itu ke tempatnya. Tanpa curiga sedikit pun, wanita ini pun langsung naik ke mobil pria itu. Ia menceritakan apa saja yang diberitahu Sumanto tentang gurunya itu. Ternyata lelaki itu pernah mengajak Sumanto ke tempat rahasianya. Di sana ia mengajarkan ilmu pesugihan kepada Sumanto untuk menjadi kaya. Banyak sekali tulang belulang manusia yang menghiasi tempat tersebut. Untuk menjadi kaya, Sumanto dianjurkan untuk memakan 7 mayat wanita yang masih perawan ataupun sedang hamil. Ia dilarang menggunakan alat apapun untuk membongkar kuburan itu. Tiba-tiba Guru Sumanto ini pun menghentikan mobilnya. Ia pun langsung menampar wanita itu karena sudah ingin tahu terlalu banyak. Ia pun langsung meninju wanita itu sampai pingsan. Saat wanita ini terbangun, pria ini pun mengaku kalau dia adalah orang yang wanita ini cari. Ia akan menjadikan wanita ini sebagai mayat ketujuh yang akan dia makan selanjutnya. Tapi sebelumnya, ia pun memberitahu kalau dialah yang membongkar makam sebelumnya. Setelah mayat wanita itu dibacakan mantra, pria ini pun langsung mengiris dagingnya dan memakannya. Ia melahap irisan daging itu seolah-olah makan sashimi. Untungnya, reporter ini berhasil melepaskan cengkraman dari pria tua itu. Ia pun langsung mengambil sebuah tulang dan menusukkan ke arah perutnya. Saat pria ini ingin melepaskan tulang tersebut, wanita itu langsung meninju dan menusukkan tulang itu ke kaki pria ini. Karena tak ada celah untuk melarikan diri, wanita itu terpaksa terjun dari bangunan kosong ini. Keesokan paginya pun ia ditemukan tak sadarkan diri oleh para pekerja bangunan. Ternyata saat terakhir ia menjenguk Sumanto, Sumanto bukanlah ingin menggigitnya. Tetapi Sumanto memberitahu pantangan ilmu gurunya itu. Mereka tak boleh berhubungan dengan mayat yang mati bunuh diri. Bila hal itu dilakukan, maka ilmunya ini bakal lenyap. Wanita ini pun langsung berterima kasih kepada Sumanto karena telah memberikan informasi yang telah menyelamatkannya. Namun sejak kejadian itu, Guru Sumanto ini pun sudah tak dapat lagi ditemukan. Tapi pada malam ini, Guru Sumanto itu pun tiba-tiba muncul di depan rumah wanita ini.